Halo sahabat-sahabat VTuber dimanapun berada saat ini di seluruh Indonesia. Saya Dema, senang sekali kembali menjumpai Anda dalam channel Dema Hendrik Immanuel. Saya selalu berharap teman-teman selalu sehat, kuat, dan sukses dalam mengerjakan apapun. Kalau Anda terdampak saat ini karena ulah corona, pasti akan disembuhkan teman-teman. Percaya. Perkatakan pada dirimu hal yang membuat Anda semangat. Jangan patah hati. Ya. Saat ini adalah hari di mana penantian untuk para VTuber, detik-detik yang menegangkan. Saat ini ketiga kalinya saya mengupload video saya ya, pada tanggal 1 ya. Sekarang tanggal 1 kan? Ya. 1 Maret 2021. Dan kebetulan hari ini juga saya habis potong rambut supaya cakep di depan teman-teman VTuber dan YouTuber ya. Dan saya mau menyampaikan suatu hal yang sangat menggembirakan teman-teman ya. Kenapa saya harus mengupload video 3 kali ya. Informasi yang sangat penting teman-teman perlu ketahui. Dukung channel ini terus teman-teman ya, yang memberikan semangat, motivasi, dorongan kepada teman-teman semua. Dasarnya adalah saya mengasihi, saya peduli dengan teman-teman semua. Bukan karena saya hebat dan lain-lain, no. Kita sama-sama. Kita harus saling berbagi bagaimana kita survive di masa pandemi. Itulah dasar saya. Teman-teman, kali ini kabar yang menggembirakan di mana saya dapat info yang terbaru. Tanggal 1 hari ini bahwa OJK menemukan aplikasi yang ilegal di Indonesia. Ini terbaru, kabar terbaru. Dan ini sumbernya adalah CNBC, teman-teman, ya. Kalau teman-teman melihat di layar, saya langsung saja membacakan kepada Anda, ya. Teman-teman bisa lihat, awas, ini 28 investasi bodong terbaru yang disikat OJK. Ya. Roy Franedia, CNBC Indonesia, 1 Maret 2021 pukul 16.08. Nah, Jakarta, CNBC Indonesia, Satgas Waspada Investasi kembali menemukan penawaran investasi tak berizin atau investasi bodong. Terbaru ada 28 investasi bodong yang dihentikan, 2 diantaranya adalah TikTok Cash dan Snack Video. Dalam patroli siber, Satgas Waspada Investasi tersebut terdiri dari 14 kegiatan money game, 6 kripto aset forex dan robot forex tanpa izin, 3 penjualan langsung direct selling tanpa izin, 1 equity crowdfunding tanpa izin, 1 penyelenggara konten tanpa izin, 1 sistem pembayaran tanpa izin, dan 2 kegiatan lainnya. Ketua Satgas Waspada Investasi Togam L. Tobing mengingatkan masyarakat untuk selalu waspada penawaran-penawaran dari berbagai pihak yang seakan-akan memberikan keuntungan mudah tetapi berpotensi merugikan penggunanya. Satgas dalam rapatnya Jumat 26 bulan 2 juga sudah meminta aplikasi Snack Video untuk menghentikan kegiatannya karena tidak terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik (PSE) Kementerian Komunikasi dan Informatika dan tidak memiliki badan hukum dan izin di Indonesia. Kami sudah bahas dengan pengurus Snack Video dan terdapat kesepakatan untuk menghentikan kegiatan sampai izin diperoleh. Kami juga telah meminta Kementerian Kominfo untuk menghentikan aplikasi TikTok Cash yang berpotensi merugikan masyarakat, kata Ketua Satgas Waspada Investasi Togam L. Tobing dalam keterangan resmi Senin 1 Maret 2021. Satgas Waspada Investasi juga menyampaikan bahwa terdapat entitas yang telah mendapat izin usaha, yaitu PT Brilian Nusantara Mandiri Beruntung karena telah memperoleh izin untuk melakukan kegiatan penjualan produk dengan sistem multilevel marketing. Berikut ada 28 penawaran investasi bodong yang ditutup Satgas Waspada Investasi. Lampiran kedua, daftar entitas ilegal. Perhatikan teman-teman. Entitas ya
PT berbagi bintang teknologi stasasi, kegiatan usaha, equity, crowdfunding tanpa izin. PT Inti Sejahtera Smart in Place, sistem pembayaran tanpa izin. Tetokole.com, e-commerce dengan sistem penjualan langsung tanpa izin. Mitotole.com, e-commerce dengan sistem penjualan langsung dengan menggunakan logo OJK tanpa izin. Itu nomor 4. Nomor 5, PT Sukses Indo Network Digital Strap Vito, penjualan langsung tanpa izin. 6. Smart Plan Community, perdagangan aset kripto tanpa izin. 7. Auto Sultan Community, penjualan software perdagangan berjangka dengan menjanjikan sharing profit tanpa izin. 8. Indonesia Binary Trader, kegiatan usaha agregator broker forex tanpa izin. 9. Smart Box, penjualan robot trading forex dengan skema berjenjang tanpa izin. 10. Antares, penjualan robot forex dengan skema berjenjang tanpa izin. 11. Forsektron, ya, perdagangan aset kripto dengan skema berjenjang tanpa izin, ya. 12. PT Tiara Global Propertindo, ya, penawar investasi tanpa izin. 13. Golden Beat burung emas, penawaran investasi burung dengan menggunakan logo OJK tanpa izin. Kemudian 14. Koperasi Simpan Pinjam Sarjana Sepadu Indonesia, Money penyelenggara TikTok Cash. 15. PT Eksandana Visindo, Money dengan platform dengan profit 15% per minggu, ya. Kemudian 16. Go Campion, Money ya. Kemudian 17. TikTok Cash, Money dengan sistem berjenjang dengan modus memberikan komisi, ya. 18. Berkah Berbagi 2020, lihat aja langsung, ya. 19. Gamebot Group. Kemudian 20. Komunitas Berbagai Rizki. 21. Komero. 22. Share Results. 23. Coin Video 1, 2, 3. 24. Kompasa. 25. Love Money. 26. Umoney. 27. Golden Egg Asset GAA. 28. Snack Video, ya. Jadi inilah teman-teman yang saya sudah bacakan. Anda bisa baca sendiri, ya. Dan tidak ada di dalamnya VTube. Ini terbaru. Baca sendiri, lihat sendiri, ya. Linknya saya taruh di bawah deskripsi video, ya teman-teman. Sekali lagi, teman-teman, saya sudah membacakan kepada Anda ada 28 entitas ilegal yang dihentikan oleh OJK. Lalu kemudian pertanyaannya, VTube tidak ada di dalamnya. Di mana? Saya tidak bermaksud untuk menjelek-jelekkan perusahaan ini yang ada 28, tapi saya harus membaca sesuai yang ada di berita CNBC. Saya telah mengatakan kepada Anda semua bahwa VTube telah mengurus perizinan progresnya. Maka kita lihat dalam apa yang saya sampaikan kepada Anda tidak terdapat di dalamnya. Artinya teman-teman, ini adalah kabar yang sangat menggembirakan. Tentunya kita tetap berharap VTube telah melakukan bagian-bagiannya untuk terus membenahi. Dan memang perusahaan manajemen selalu berupaya keras untuk mengerjakan bagiannya, melakukan tanggung jawabnya sesuai apa yang diminta oleh Satgas Waspada Investasi. Dan terbukti dari hasil CNBC, VTube tidak ada di dalamnya, tidak ada di dalam entitas yang dihentikan kegiatannya, teman-teman. Jadi ini adalah kabar gembira teman-teman buat para VTuber. Saya bersemangat memberikan informasi ini kepada Anda, ya. Saya harapkan teman-teman bagikan, share video ini sebanyak-banyaknya ke grup-grup Anda. Saya percaya VTube telah hadir
mengubah banyak orang di masa pandemi. Apalagi mau Anda katakan? Teman-teman, selalu saya mengatakan bahwa para haters menyampaikan sesuatu dari sisi yang mereka tidak mengerti. Barusan saja tadi pada video saya mengatakan bahwa ada orang-orang yang mau menekan saya. Ini buat saya adalah penjajahan di atas dunia. Saya punya hak untuk menyampaikan kepada teman-teman semua, khususnya member Fitup, khususnya member-member saya, bahwa inilah yang terjadi. Kita merdeka tahun 45, teman-teman. Maka kita berhak memilih apa yang kita kerjakan di bangsa ini, yang tentunya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di bangsa ini. Kalau teman kita mengerjakan aplikasi yang itu mereka suka dan tidak mengganggu ketentraman orang yang tidak ada dirugikan, tidak usah mengatakan bahwa itu tidak baik, ilegal dan lain-lain. Karena itu adalah kesenangan teman kita. Karena itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Kalau kami melakukan Fitup, biarkan kami mengerjakan Fitup. Tidak usahlah berkor-kor, itu ilegal, itu tidak baik, itu begini, sistemnya gini. Anda menjelaskan sistem Fitup yang tidak benar. Siapa yang berbohong, siapa yang menebar hoax. Karena itu haters. Saya tidak pernah melawan haters, tetapi saya membuka apa yang saya tahu di Fitup. Karena itu haters, apa yang haters tidak mengerti, itu akan punah dengan sendirinya. Pasti. Haters yang masuk di dalam video saya, silahkan berkomentar. Silahkan mengata-ngatai saya sebagai orang gila. Silahkan mengata-ngatai saya sebagai seorang penipu. Silahkan mengata-ngatai bebek dungu kerbau. Sesuai dengan apa yang Anda pandang baik. Kalau itu kalian anggap cerdas, ngomong. Kuek. Oh, memang gue pikirin ada orang yang menggunakan firman, gak usah bawa-bawa itu. Saya pernah membahas bahwa ibu saya mengajarkan saya satu nilai-nilai yang baik. Kemudian haters juga mengangkat juga ibunya. Katanya mengajarkan kalau sekali berbohong akan berbohong terus. Itu kemakan untuk menutupi reputasi yang dibangun. Membahas Fitup dari luarnya. Kan bukankah saya sudah mengatakan, kalau orang mengerjakan Fitup suatu perusahaan, saya datang kepo membahas yang saya tidak ngerti, baik dari sistemnya, marketing plan-nya, regulasinya. Saya tanya kepada anak-anak SD yang melihat video saya dan TK, Om berbohong atau tidak? Saya tidak tahu ini. Om berbohong apa tidak? Jawab. Saya tidak mengetahui sesuatu, saya datang gosip-gosip. Saya apa benar melakukan cerdas Indonesia atau berbohong, bergosip dan membagikan hoax? Anak TK dan SD pun tahu. Karena itu teman-teman, kebenaran akan muncul. Kalau toh Fitup ada masalah, bukankah kita melakukan bagian kita? Karena kita ingin merubah hidup kita, memberi makan orang-orang di belakang kita di masa pandemi yang sangat sulit. Apakah kita mau selalu bergantung kepada bantuan pemerintah, sedangkan ada suatu aplikasi yang bisa merubah hidup kita? CEO-nya berbicara ke publik, kami telah melakukan perbaikan, kami telah mengurus regulasi yang akan legal 100%. Dari bulan 11 saya mengatakan kepada Anda bahwa kita punya NIB, Fitup. Dasarnya itu. Dan tadi saya sudah membacakan kepada Anda, termasuk minta maaf. Yang 9 dihentikan karena tidak jelas izinnya. Mau ngomong apa? Apakah Anda mengatakan kepada saya hoax lagi yang saya sampaikan? Apakah Anda mengatakan bahwa halu lagi saya, si Dema? Aduh. Mungkin kalian melihat saya di bawah umur daripada kakak saya, pasti karena saya adik. Tetapi akan terlihat dasarnya dari dalam hati saya ngomong adalah bukan karena saya membela Fitup. No.
Kalau suatu aplikasi bagus tidak perlu dibela, dia akan membela dirinya sendiri. Orang yang benar sebenarnya tidak perlu dibela. Kalau kita melakukan kesalahan, apapun yang kita mau lakukan untuk membela diri kita, kita tetap salah. Ada satu kasus yang lagi heboh di sekarang ya, khususnya ya, seorang figur yang katanya OTT, kedapatan, ya, tak usah saya sebutkan namanya lah, kedapatan katanya korupsi. Nah, tapi saya mau sampaikan kepada teman-teman, bagaimanapun kita membela diri kita, kalau kita terlibat ada bukti, sulit. Tapi sekalipun orang menjebak kita, tetapi kita membentengi diri kita dan kita di posisi benar dan tidak ada bukti, ya kebenaran itu akan tetap muncul. Ini satu nilai teman-teman. Jadi untuk teman-teman saya VTuber, inilah yang saya sampaikan kali ini. Saya bersemangat menyampaikan kepada Anda, inilah adalah kabar yang menggembirakan, di mana VTube tidak ada di dalam entitas yang dihentikan. Ini adalah terbaru, 1 Maret 2021. Teman-teman, semangat bangun jaringan Anda. Ya. Saya mau menyampaikan sebenarnya seperti ini. Kalau kan Mr. Jack sudah mengatakan bahwa VTube adalah aplikasi media sosial, sama dengan YouTube. Saya pernah menyampaikan ini pada video saya. YouTube, kalau kita belum monetisasi untuk masuk ke 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, ada orang yang membayar untuk bisa sampai kepada 4000 jam tayang dan 1000 subscriber. Lewat apa dibayar? Misalnya menggunakan aplikasi lain. Kan bisa dikatakan, loh, katanya YouTube dibayar. Kenapa dia membayar ke YouTube? Membayar untuk ini. Nah, sama seperti VTube ini. Ada memang yang di sistemnya itu untuk kita mengarah untuk mendapatkan penghasilan bisa lebih cepat. Ya seperti itulah. Ini tolong untuk yang melihat ini coba dipahami konsep ini. Ya. Jadi sama sekali tidak ada kita menyetor, bukan ponzi. VTube ini bukanlah ponzi, tidak menyetor uang sama sekali ke perusahaan. Ya. Jadi ini adalah aplikasi yang memang digemari oleh 17 juta member, bahkan akan bertambah lagi. Nah, ini yang saya sampaikan teman-teman. Jadi dipahami sistemnya, jangan terburu-buru soal oh ini ponzi, ini ponzi, ini ponzi. Sama subscriber itu ada yang orang mensubscriber saya di luar sana yang suka video saya itu setiap misalnya di video-video itu para kreator mengatakan Anda bisa mensubscriber. Itu secara tidak langsung itu adalah referral. Dan di VTube pun referral kita itu ya kita lewat misalnya mengajak teman. Tetapi kan juga bisa kita sebar di media sosial ID kita semacam subscriber kita. Cuma kan redaksinya ini bisa dirubah. Itu sebenarnya hanya di permainan kata-kata saja. Tapi sama sekali tidak ada dibilang unsur masuk kemudian bayar ke perusahaan. Tidak ada. Dipahami ini. Dan terbukti yang saya sudah bacakan tidak ada di dalamnya. Jadi itu teman-teman saya, share video ini sebanyak-banyaknya teman-teman. Ini adalah kabar yang menggembirakan. Doakan teman-teman VTuber, doakan VTube. Semua progresnya berjalan dengan baik. Karena sudah merubah banyak orang. Tidak ada merugikan siapapun, termasuk saya. Karena itu teman-teman saya, sukses untuk Anda. Dan tak lupa juga saya harus sapa haters seperti biasa. Ya, untuk para haters, dengar ini ya, yang menghina saya selama ini, memojokkan saya selama ini adalah awal yang baik. Segera join. Kalau tidak, kalian akan gigit jari. Seperti pada video saya pernah bahas kan, bertatap-tatapan. Iya kan? Bertatap-tatapan. Oh iya ya, ternyata mereka Dema ini apa yang dia katakan, ya nilai sendirilah untuk para haters ya. Salam cerdas Indonesia lah untuk kalian. Berkomentarlah yang pantas dalam channel-channel saya. Sembarang itu, coba lihat itu. Kalian tuh komentar di bawah video-video saya yang aneh-aneh lah. Padahal saya menyampaikan itu kepada member-member saya, kepada teman-teman yang menjalankan VTube atau ada orang baru. Saya bicara kalian ya. Ada saja komentarnya tuh, nggak terima. Apa sih salah saya sama kalian? Sampai kok segitunya bawa-bawa status-status saya yang belum tentu benar, bawa-bawa mati saya,
yang saya halu katanya, yang katanya gila Dema, ketawa sendiri, padahal Anda yang bisa cek ke dokter tuh. Sekali lagi saya mau bilang, teman-teman saya waktu saya membahas video itu, mereka kita terhibur menanti fase 3.0. Anda aja yang marah. Apa udah cek ke dokter? Bilang ke dokter, dokter, saya ini normal nggak? Orang ketawa saya marah. Ya cek, saya anjurkan lah. Jadi saya normal bro. Cuma kan saya tuh bisa membawa situasi, tidak monoton terus. Itu ada namanya seni. Ya. Ada seni. Saya bisa hibur dengan bermain musik. Bukan hanya menghina orang, menghina aplikasi, itu bukan kerja, bukan tipe saya, bukan gue banget tuh, bukan gue banget. Lu lagi, yang kerjanya hanya hina aplikasi orang, nggak ada kerjaan lain kak. Saya ini seorang memberi dorongan kepada teman-teman semua untuk survive. Dasarnya kasih saya. Saya mengingat mereka yang kesusahan di masa pandemi. Mereka mau berjuang, kok ada orang yang takut-takuti. Haters, tidak lama lagi punah. Sekali lagi saya bilang, baku bertatap-tatapan mereka. Kembali ke habitatnya. Iya. Saran saya lah, untuk leader-leadernya itu, yang pemimpinnya, bertobat. Minta maaf. Bilang selama ini saya kilaf. Iya kan? Jelek-jelekan aplikasi orang. Apalah inilah yang juga membagikan referralnya. Bilang ke saya menyebar hoax lah. Yang membagikan referral juga itu hoax juga, belum resmi izinnya. Ya. Boleh bodoh tapi jangan bodoh amat. Aduh. Aduh. Oke teman-teman. Itulah yang saya sampaikan kali ini, kabar gembira untuk para VTuber. Bagikan share video ini sebanyak-banyaknya. Saya harus mengakhiri dengan jas ya, karena ini adalah satu kabar gembira buat teman-teman saya ya. Anda melihat saya dengan berbagai ekspresi dalam menyampaikan sesuatu, itulah Dema dari hati saya. Saya selalu menyampaikan sesuatu dari apa yang saya alami dan kondisi saya saat itu, dan saya maksimal dalam menyampaikan kepada teman-teman untuk memberikan keyakinan dan dorongan. Saya Dema memberkati Anda semua. Go Diamond.